Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia akan membawa item baru pada motornya untuk seri balap ke-6 MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans pada akhir pekan ini. Bagnaia sangat ingin mendaratkan pukulan telak pertamanya dalam perebutan gelar juara balapan MotoGP Prancis 2025. Ia finish ketiga pada balapan MotoGP Spanyol 2025 berkat kecelakaan yang dialami oleh rekan setim sekaligus rivalnya Marc Marquez. Hal itu membuat Bagnaia mampu mengejar ketertinggalan meskipun Alex Marquez mengunggulinya untuk menang di Spanyol. Setelah seharian melakukan pengujian di Jerez, ia siap melaju dengan GP25 yang sudah diperbarui meskipun spesifikasinya belum dikonfirmasi. Francisco Bagnaia juga mencatatkan sebuah perbedaan besar dengan Marc Marquez. Sebuah lengan ayun atau swing arm baru tersedia untuk para pembalap pabrikan Ducati pada uji coba di sirkuit Jerez Spanyol dan bahkan Davide Tardozzi menjelaskannya. Namun itu tetap menjadi poin utama perbedaan motor yang dikendarai Bagnaia dan milik Marquez. Pecco telah menegaskan ia menemukan dua hal yang akan membantunya dalam pertarungan berat melawan Marquez tetapi meninggalkan kesan misterius tentang bagian-bagian itu. Bagnaia didesak untuk menemukan bagian yang hilang untuk kemudian membawa pertarungan melawan para pesaingnya di kejuaraan di Le Mans dan seterusnya. Dirinya mengakui terakhir kali setelah MotoGP Spanyol 2025 bahwa ia tidak dapat menyalip. Bagnaia biasanya kesulitan untuk memulai akhir pekannya dengan cepat, sering kesulitan di hari Jumat, namun semua mata akan tertuju padanya akhir pekan ini di Le Mans. Dia tertinggal 20 poin dari pemimpin klasemen Alex Marquez menjelang MotoGP Prancis. Kami menghadirkan sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans di mana hal itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Marc dan saya melepasnya setelah uji coba di Thailand karena saya tidak merasakannya dengan jelas. Saya senang telah mengujinya, kemudian saya merasa baik dengannya dan kami kemudian menguji hal-hal lain yang sebelumnya tidak saya sukai dan saya butuh lebih banyak waktu untuk memikirkannya karena saya sudah menggunakan yang dari tahun lalu. Marc menggunakan yang lain lalu saya mengujinya tetapi saya tidak menyukainya karena perasaannya sangat mirip, jadi saya kembali ke milik saya dan kami akan terus menggunakannya. Saya tahu bahwa di masa mendatang lengan ayun lain akan hadir dan mungkin ini akan cocok untuk saya, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini masih belum berhasil beradaptasi dengan yang diharapkan setelah beralih dari motor Desmosedici GP milik Ducati ke RC16 KTM pada MotoGP 2025. Bastianini lebih sering berada di luar 10 besar dan pencapaian terbaiknya pada musim ini adalah dengan finish ke-7 di GP Amerika 2025, berbeda dengan Viñales yang berhasil meraih finish ke-4 pada balapan terakhir di MotoGP Spanyol 2025. Tetapi posisi Bastianini berada di posisi yang lebih baik dengan sudah mengoleksi 28 poin dan menduduki peringkat 13 di klasemen, sedangkan Viñales 2 strip di bawahnya dengan 24 poin, namun Bestia tak dapat hasil yang memuaskan di tes Jerez. Enea Bastianini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 37,265 detik dengan berada di peringkat ke-15, sementara rekan setimnya yaitu Maverick Viñales mengakhiri tes dengan menjadi pembalap tercepat kedua lewat torehan waktu 1 menit 36,237 detik. Namun ia merasa frustrasi dan tidak bahagia membalap dengan motor KTM, padahal Bastianini memulai kiprahnya dengan baik sejak naik ke MotoGP pada musim 2021 dengan berhasil meraih 2 kali podium sebagai pembalap debutan bersama tim Avintia Racing. Semusim berikutnya Bastianini yang bergabung dengan Gresini Racing berhasil mengakhiri musim di peringkat ketiga pada MotoGP 2022. Raihan tersebut bahkan langsung membawanya mendapatkan kontrak 2 musim dari tim Ducati Lenovo.
Tapi Bastianini mengalami cedera di awal MotoGP 2023 yang membuat ia gagal total untuk bersaing melawan Francisco Bagnaia. Dia baru mulai bangkit pada MotoGP 2024 tetapi hal tersebut sudah terlambat karena Ducati lebih memilih Marc Marquez. Pada uji coba kedua saya mencoba mendapatkan hasil lebih banyak namun saya terjatuh di tikungan 11 setelah roda depan saya terkunci dan tidak ada yang terjadi namun kami tetap melangkah maju saya lebih cepat dari kualifikasi meski anginnya sangat kencang. Kami telah menemukan beberapa solusi yang membantu saya bersepeda lebih cepat namun ini langkah kecil tapi penting. Kami tidak mencoba pengaturan pada motor tapi kami memiliki beberapa suku cadang dari KTM jadi kami harus memahaminya maka dari itu terjadilah insiden di tikungan 11 dan hanya ada beberapa bagian baru tapi kami menggabungkan beberapa bagian dengan cara baru. Kami ingin melakukan perbaikan di tikungan cepat karena itu merupakan masalah terbesar kami meski catatan waktu putarannya bagus tetapi saya tidak bahagia lagi. Saya tidak merasa nyaman saat mengemudi dan saat Anda merasakannya Anda tidak dapat memberikan banyak tekanan tapi itu hanya gambaran sekilas dan saya pikir kami akan menyelesaikan masalah motor dalam beberapa minggu. Maverick sangat cepat dan dia melakukan tugasnya dengan baik saat saya memasang ban baru cengkeramannya tetap sama seperti saat menggunakan ban bekas. Itu tergantung suhu ban jadi saya bisa memulai dengan baik dan saya selalu 5 atau 6 derajat di bawah yang lain lalu saat saya mencoba terus melaju suhunya meningkat jadi ini adalah masalah besar, kata Enea Bastianini, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Davide Brivio, manajer tim Trackhouse MotoGP sekaligus kekuatan pendorong utama di balik perekrutan Ai Ogura beranggapan bahwa penampilan pembalap Jepang dalam debutnya di kelas utama telah memicu ketertarikan tim lain. Salah satu kualitas utama Brivio adalah indera penciumannya yang tajam sehingga mendukung karirnya di MotoGP. Dia menjadi pemain kunci dalam memahami tahun-tahun keemasan Yamaha bersama Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Ketika banyak yang mengira bahwa kandidat yang tepat adalah Jo Roberts, Brivio meyakinkan bahwa pembalap Jepang yang sedang tidak dalam performa terbaiknya bersama Honda tim Asia itu lebih cocok untuk tim satelit Aprilia bersama Raul Fernandez. Hanya dalam satu balapan kejelian dari Davide Brivio terbukti. Pada MotoGP Thailand 2025 Ai Ogura melintasi garis finish pada urutan kelima sebagai wakil terbaik Aprilia dalam debutnya yang kemudian menuai pujian dari semua rivalnya. Dari 5 balapan yang diikuti hanya di seri Qatar Ogura finish di luar 10 besar, sebuah situasi yang membuatnya berada di peringkat ke-8 di tabel poin keseluruhan tepat di depan Marco Bezzecchi yang pemimpin Aprilia seiring dengan absennya Jorge Martin. Performa yang bahkan sangat kontras apabila dibandingkan dengan perjuangan dari Raul Fernandez, di mana pembalap asal Spanyol tersebut kini tengah berada di dasar klasemen sementara dan hasil terbaiknya hingga saat ini adalah finish posisi ke-12 di Austin. Dalam kasus Ai Ogura dan Raul Fernandez kontrak mereka dengan Trackhouse di mana Aprilia tidak memberikan kontribusi finansial untuk gaji mereka. Keduanya memiliki perjanjian yang akan berakhir pada 2026 tepat sebelum peraturan teknis baru diberlakukan. Jika ada tim lain yang ingin untuk mempekerjakannya untuk tahun depan maka ia harus membayar penalti dalam kontrak Ogura. Pada saat yang sama Trackhouse berniat untuk menghormati kontraknya tapi hanya jika ada perubahan dalam penampilannya dalam 3 bulan ke depan. Saya yakin bahwa Ai Ogura bisa melakukannya dengan sangat baik. Dan itulah mengapa kami kemudian mendatangkannya namun kenyataannya dia bahkan mengejutkan kami di mana kami mengira Raul di tahun keempatnya di MotoGP yang akan menjadi titik acuan bagi tim dan sejauh ini dia belum melakukannya. Ogura adalah orang yang banyak mendengar yang belajar dengan sangat cepat dan tahu apa yang dia inginkan serta dia tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk 2027 jelas bahwa beberapa tim akan mengincarnya namun pada saat itu kami harus melihat opsi apa yang terbuka, kata Davide Brivio, sebagaimana dilansir dari Motorsports.